Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari mengenai sifat koligatif larutan yang kedua, yaitu kenaikan titik didih larutan. Kemudian yang ketiga adalah penurunan titik beku larutan. Pada pembelajaran kali ini kita akan pelajari kenaikan titik didih larutan dan penurunan titik beku larutan. Ini adalah diagram fasa hubungan antara tekanan dan suhu. Ini adalah tekanan, ini adalah suhu. Kemudian ini adalah diagram untuk pelarut. Sedangkan yang di bawahnya merupakan garis putus-putus, ini adalah diagram untuk larutan. Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Jadi peristiwa perubahan zat dari cair menjadi gas disebut dengan mendidih. Tetapi jika kita tambahkan zat terlarut yang sukar menguap, maka pada suhu 100 larutan belum mendidih. Agar dia mendidih, maka suhu kita naikkan. Jadi kita naikkan suhu, maka pada suhu lebih dari 100, tekanan 1 atm, maka larutan tersebut mendidih. Perbedaan antara titik didih larutan dengan titik didih pelarut disebut dengan kenaikan titik didih yang dilambangkan dengan delta TB. Kemudian peristiwa membeku adalah perubahan zat dari cair menjadi padat. Air, kalau kita pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm, itu air membeku. Tetapi jika kita tambahkan zat yang sukar menguap, maka pada suhu 0 derajat Celcius larutan tersebut belum membeku. Jadi agar dia membeku, maka suhu diturunkan. Jadi suhunya di bawah 0 derajat Celcius, tekanannya 1 atm. Turunnya titik beku larutan dibandingkan dengan pelarut itu disebut dengan penurunan titik beku, dilambangkan dengan delta TF. Jadi kenaikan titik didih dilambangkan dengan delta TB. Jadi mencari delta TB sama dengan MKB. M adalah molalitas atau G per MR kali 1000 per P kali KB. G adalah massa zat terlarut, MR massa molekuler relatif, P adalah pelarut, KB adalah konstanta kenaikan titik didih. Untuk delta TF sama dengan MKF. Jadi G delta TF sama dengan G per MR kali 1000 per P kali KF. G adalah massa zat terlarut, MR massa molekuler relatif, P adalah pelarut, KF adalah konstanta penurunan titik beku. Masing-masing larutan itu mempunyai KF dan KB yang berbeda. Sekarang kita lihat contoh soal yang berhubungan dengan kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Yang pertama, tentukanlah kenaikan titik didih dari 6 gram urea yang dilarutkan dalam 250 gram air, KB-nya 0,52. Jadi kita lihat dulu yang diketahui. 6 gram urea itu adalah massa zat terlarut. Berarti G-nya sama dengan 6 gram. Kemudian MR-nya 60. Dilarutkan 250 gram air. Jadi ini adalah pelarut, dilambangkan dengan P, itu 250. Kemudian diketahui KB-nya 0,52.
Maka yang ditanya adalah kenaikan titik D, maka kenaikan titik D itu yang ditanya adalah delta TB. Jadi delta TB sama dengan MKB atau G per MR kali 1000 per P kali KB. Jadi 6 per 60 kali 1000 per 250 kali 0,52. Jadi ini kalau kita bagi, ini dapat 0,1, ini dapat 4. Jadi 0,1 kali 4 kali 0,52 sama dengan 0,0208. Jadi ini adalah kenaikan titik didih. Kalau seandainya yang ditanya adalah titik didih larutan, maka 100 ditambah dengan delta TB. Jadi TB larutan sama dengan 100 tambah delta TB sama dengan 100,0208. Itu untuk kenaikan titik didih larutan. Kemudian soal yang kedua, itu adalah yang ditanya adalah titik beku larutan dari 36 gram glukosa, MR-nya 180 yang dilarutkan dalam 500 gram air. Jadi apa itu yang 36? Adalah pelarut. P-nya sama dengan 36 gram. Kemudian MR-nya 180. Dilarutkan dalam 500 gram air, berarti yang 36 ini adalah G. Pelarutnya sama dengan 500 gram. Kemudian KF-nya sama dengan 1,86. Walaupun yang ditanya titik beku, tentu kita mencari terlebih dahulu adalah delta TF. Jadi delta TF sama dengan MKF sama dengan gram per MR kali 1000 per P kali KF sama dengan 36 bagi 180 kali 1000 per P itu 500 kali 1,86. Jadi ini dapat 0,2 kali 0,5 kali 1,86. Jadi dapatnya adalah 1,86. Jadi yang ditanya adalah titik beku larutan, maka TF larutan sama dengan 0 kurang delta TF. Jadi 0 kurang 1,86. Jadi min 1,86 derajat Celcius. Inilah contoh tentang kenaikan titik didih dan penurunan titik beku larutan.